Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi pada bagian 5, yaitu tentang fungsi konversi. Tujuan dari fungsi konversi ini yaitu memberikan contoh konversi tipe data eksplisit dan konversi tipe data implisit. Menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis bagi bahasa untuk memiliki kemampuan konversi data internal. Membuat query SQL yang menerapkan fungsi satu baris to chart, to number, to date dengan benar untuk membuat hasil yang diinginkan. Menerapkan model format tanggal atau karakter yang sesuai dengan hasil output yang diinginkan. Menjelaskan dan menerapkan penggunaan IY dan RR untuk menghasilkan tanggal yang benar sebagaimana disimpan di database. Bayangkan, saat Anda harus membaca sebuah buku sekolah dalam file teks tanpa paragraf dan tanpa huruf kapital. Tentu akan sulit dibaca, kan? Untungnya, ada program perangkat lunak yang bersedia untuk menggunakan huruf besar dan warna, garis bawah tebal, pemosisian ke tengah, dan penambahan grafik. Untuk database, berubah format dan tampilan dilakukan menggunakan fungsi konversi. Fungsi-fungsi ini dapat menampilkan angka sebagai mata uang lokal, memformat tanggal dalam berbagai format, menampilkan waktu ke detik, dan melacak abad yang dirujuk oleh pada tanggal. Tipe data. Ketika tabel dibuat untuk database, program SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Dalam SQL, ada beberapa tipe data yang berbeda, yaitu tipe data ini menentukan dominan nilai yang dapat dimiliki setiap kolom. Untuk pelajaran ini, Anda harus menggunakan varchar, chart, number, dan tanggal. Varchar digunakan untuk data karakter panjang variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Chart digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel. Tidak ada tanda hubung, teks, atau data numerik lainnya yang diizinkan. Mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu secara internal. Oracle menyimpan data sebagai angka dan secara default, informasi data ditampilkan pada DD, Mon, YY. Misalnya 23 Oktober 2013. Pada DD itu menyatakan angka, Mon menyatakan bulan, dan YY itu menyatakan tahun. Konversi tipe. Server Oracle dapat secara otomatis mengkonversi data varchar 2 dan card menjadi tipe data numerik dan data. Server ini dapat mengkonversi data number dan data kembali ke tipe data charter. Hal ini ditentukan sebagai konversi data implisit. Konversi tipe, meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam pernyataan SQL. Keempat fungsi konversi tipe data yang akan Anda pelajari yaitu untuk mengkonversi tipe data ke tipe data karakter, mengkonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Kemudian mengkonversi tipe data ke tipe data angka, mengkonversi tipe data karakter ke tipe data tanggal. Konversi data ke data karakter. Seringkali mengkonversi tanggal dari format default DDMod Y yang format lain yang ditetapkan oleh Anda lebih disukai. Fungsi untuk menjelaskan tugas ini dengan sintaks to a chart, date column name, format model use specific. Model format harus disertakan dalam bentuk kutip, tanggal, dan peka huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma, semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Selanjutnya, menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan seperti ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya.
Menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang berisi atau menghapus nol di depan pada output. Tabel menunjukkan model format berbeda yang digunakan. Ketika menentukan elemen waktu, pastikan jam HH, menit sebagai MI, detik sebagai SS, dan AM atau PM untuk dapat diformatkan. Teman-teman bisa melihat pada tabel yang ada di layar. Contoh output menggunakan model format bisa dilihat pada tabel di layar ini. Ini adalah contoh output menggunakan model format berbeda. Ini adalah contoh menggunakan model format berbeda untuk waktu. Konversi angka ke data karakter atau VERCA. Angka yang disimpan pada database tidak memiliki format. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau memformat lainnya. Untuk menambahkan pemformatan, Anda terlebih dahulu harus mengkonversi angka ke format karakter. Fungsi SQL yang Anda gunakan untuk mengkonversi angka ke format karakter yang diinginkan adalah tabel tersebut mengilustrasikan elemen format yang tersedia untuk menggunakan dengan fungsi toChart. Ini adalah sintaksnya. Selanjutnya kita akan coba untuk memerankan di SQL command line. Jangan lupa menggunakan tanda dolar. Sintaksnya itu adalah select to a chart, salary, tanda petik 2, kemudian dolar 99,99, tanda petik 2 lagi, as salary from employee. Dan akan menghasilkan dan akan menampilkan selanjutnya itu, bisakah Anda mengidentifikasi model format yang digunakan untuk menghasilkan output berikut? Jawabannya bisa. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk konversi ini adalah toNumber, charter, string, format mode. Model format adalah opsional, tetapi harus memasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Anda tidak menggunakan perhitungan dengan data karakter dengan andal. Coba.
Ini adalah tampilan dari contoh konversi karakter ke angka. Selanjutnya, kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Kita akan coba itu dengan select last name to number bonus (9999) as bonus from employee where department at ID sama dengan 80. Select last name to add number bonus 99 as bonus employee from employees where department at ID. Select last name to number add bonus baru as bonus from employees where department at ID sama dengan 80. (9999) ya tinggalan. Select last name to number bonus 99 as bonus from employees where department ID 60. Akan menghasilkan last name yang mendapatkan bonus. Selanjutnya yaitu untuk mengkonversi string karakter ke format tanggal digunakan toDate charter string format model. Konversi ini mengambil string karakter nilai non-tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberi tahu server seperti pada string karakter toDate November tanggal 3 2021 mon gdy akan mengembalikan 03 November 2021. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, mengubah fx atau format tempat, menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa my 10 tidak memiliki ruang antara my dan 10. Model format fx cocok dengan argumen karakter
karena juga tidak memiliki ruang antara mon dan dd. Kita buktikan dalam SQL command line. Diva. Ini kasurnya ini kasurnya ini akan menghasilkan form tunggal 2 yaitu 10 Mei 89. 89 itu menunjukkan bahwa 1989. Ini format tanggal RR dan format tanggal YY. Semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun MP 4 digit yaitu YY. Namun, beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit Y. Sebelum begitu lama, sejak abad ini berubah dari tahun 1900 menjadi 2000. Seiring dengan perubahan ini, muncul kebingungan yang cukup besar apakah tanggal yang ditulis sebagai 02 Januari 98 akan ditafsirkan sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Jika data yang dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle memiliki cara untuk presentasikan tanggal ini pada abad yang benar. Contohnya 27 Oktober 1995. Kita coba pada command line dengan sintaks select to date 27 Ingat ya, Oktober 95 Iul. Bukan. DD Iul lah, mana ada Dika kita? Mon Walaupun di sana ya itu. Mon Kaminya mau ucapin teman-teman. YY as that from dual sintaksnya select to date 27 Oktober 1995 DD Mon Y as date from dual. Maaf, ada kesalahan dalam penulisan sintaksnya.
Maka akan muncul tanggal 27 Oktober 95. Tahun 2 digit diinterpretasikan sebagai 2095. Ini mungkin bukan maksud awalnya. Jika Y digunakan dalam format tahun tersebut, diasumsikan merujuk pada abad saat ini. Jika tahun 2 digit tidak pada abad tersebut, kita akan menggunakan RR. Dengan sintaks select to dat 27 Oktober 95 DD Mon RR AS Tapi tahu sama kayak pakai Z from duel. Select to date 2000 tanggal 27 Oktober 95 Demon RR as that from duel. Kekurangan ada yang salah, kekurangan tanda. Ini kalau di sini tuh ada. Apa tuh? Ini apa? Darah bujur. Hitam. Rampusen. Hitam. Hitam tapi bukan yang Maka menghasilkan 27 Oktober tahun 95 dengan yang harusnya itu adalah 1995. Tahun 2 digit saat ini diinterpretasikan sebagai 1945. Beberapa aturan sederhana, jika format tanggal disebutkan menggunakan format RR kecil, nilai pengambilan memiliki dua kemungkinan, bergantung pada tahun saat ini. Jika tahun saat ini antara 00 sampai 95, tanggal dari 0 sampai 49, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Jika tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad yang terakhir. Jika tahun saat ini antara 50 sampai 99, tanggal dari 049, tanggal akan merujuk ke abad berikutnya. Tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Tabel di bawah ini memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YY dan RR diinterpretasikan bergantung pada tahun saat ini. Ketika saya, sebagai aturan sederhana, ketika saya meminta database karyawan, saya menggunakan pertanyaan berikut. Pertanyaan pengambilan setiap baris dalam tabel. Saya tahu hanya ada beberapa karyawan yang direkrut sebelum tahun 1910. Karena model format dalam clausal where, penggunaan YY dan tahun ini adalah tahun 2017. Query mengembalikan baris dengan head date kurang dari 2090. Baik, langsung saja kita coba di SQL column align, itu dengan select last at 9 to chart here
that Dede, Mon, Yeye from employee were her dad to that 01 Januari 90. Dede, Mon, Yeye select last name to chart her dad and the Monye maka tampilannya adalah sebagai berikut. Terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini antara lain adalah chart, data, format tanggal DD, fungsi konversi, FM, number, format tanggal RR, to chart, to date, to number, per chart 2, mengubah FX. Rangkumannya yaitu memberikan contoh konversi tipe data eksplisit dan konversi tipe data implisit. Menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis bagi bahasa untuk memiliki kemampuan konversi data internal, membuat query SQL yang menerapkan fungsi satu baris, to chart, to number, dan to date dengan benar untuk membuat hasil yang diinginkan. Menerapkan model format tanggal dan atau karakter yang sesuai untuk menghasilkan output yang diinginkan. Menjelaskan dan menerapkan penggunaan YY dan RR untuk menghasilkan tanggal yang benar sebagaimana disimpan di database. Selanjutnya, kita akan membahas bagian 5.2. Selanjutnya, kita akan membahas materi 5 bagian 2, yaitu tentang fungsi nol. Tujuan dari materi ini yaitu menunjukkan dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang, membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe data dan berkaitan dengan penanganan nilai nol. Menjelaskan menggunakan fungsi call search chart dan NFL. Menjelaskan penggunaan fungsi umum untuk menangani nilai nol dalam data. Membuat dan menjelaskan query SQL yang menerapkan fungsi 1 baris NFL, NFL2, no leave, dan closed. Selain fungsi yang mengontrol bagaimana data diformat atau dikonversi ke tipe lain, SQL menggunakan serangkaian fungsi umum yang dirancang khusus untuk menangani nilai nol. Anda mungkin bertanya bagaimana suatu nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak dikenal, atau tidak berlaku patut mendapatkan banyak perhatian. Nol mungkin tidak ada, tetapi dapat mempengaruhi bagaimana ekspresi dievaluasi, bagaimana rata-rata dihitung, dan di mana nilai muncul dalam daftar yang diurutkan. Pelajaran ini adalah semua tentang penanganan nilai nol. Cara fungsi dievaluasi. Hingga kini, Anda telah menerapkan fungsi satu baris dalam pernyataan sederhana. Namun, dimungkinkan untuk membuat fungsi sarang nested dengan kedalaman beberapa pun. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi sarang dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain, seperti telur yang berada dalam sarang. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga level terluar. Hasil di antara lain yaitu Jumat 18 Desember 1997. Akan kita buktikan itu syntax select to
chart, next, day, LDD, month, where, date, num, day, FM, day, month, AS, next, evaluation, from, employee, where, employee, add ID sama dengan 100. Sintaksnya select to add chart, kurung, next add day, kurung, add add month, kurung, here and date, 6, kurung, day, FM day, month, DDTH. Month ini menyatakan bulan, tanggal, dan tahun. Pas, next evaluation, from, employees, where, employee ID, 100. Maka menghasilkan per day, Desember, tanggal 18, tahun 1987. Cara fungsi devaluasi, yang pertama, langkah sewa akan ditambahkan 6 bulan. Yang kedua, jumlah pertama setelah hari yang dikembalikan pada tanggal 1 akan diidentifikasi. 3. Format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip dengan jumlah 18 Desember 1987 dan akan muncul di output di bawah nama kolom evaluasi berikutnya. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nol. Di awal kursus, istilah nol diperkenalkan. Nol adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu nilai apa yang dimiliki. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Bayangkan pertanyaan ini, apakah benar X sama dengan Y? Untuk menjawab, Anda perlu mengetahui nilai X dan Y. Oracle memiliki 4 fungsi umum yang berkaitan dengan penggunaan nilai nol. Keempat fungsi tersebut yaitu NFL, NFL2, nullIf, dan closed. Fungsi NFL mengkonversi nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsi NFL adalah NFL expression 1 value that might contain a null, expression 2 value subject for null. NFL, nilai atau kolom yang mungkin berisi nol, nilai untuk menggantikan nol. Query berikut menggunakan fungsi NFL dengan tipe data karakter. Nilai nol diganti dengan text none. Kan kita coba
dengan sintaks select country add name NFL internet add extension non pass internet extend from WF country where location sama dengan South then Southern Africa order by internet extension this select country at 9 NFL internet extension non pass internet extend, maka hasilnya akan menjadi null found selected. Selanjutnya, tipe data kolom nilai 0 dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan dalam contoh berikut ini. Contohnya, teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di layar. Anda dapat menggunakan fungsi NFL untuk mengkonversi nilai kolom yang bersih 0 ke jumlah sebelum melakukan penghitungan. Ketika kalkulasi aritmatika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi NFL dapat mengkonversi nilai 0 ke jumlah sebelumnya menghitung aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Contohnya, kolom commission at PCT pada tabel karyawan bersih nilai 0. Fungsi NFL digunakan untuk mengubah 0 ke 0 sebelum menghitung aritmatika. Kita coba sintaksnya, yaitu select plus 9 NFL commission at PCT 0 turun 250 AS commission from employees where department at ID IN
80, 90. Select last name NFL commission PCT 0 dikali 250 HS commission from employees where department at ID in 80-90. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya, fungsi NFL2. Fungsi NFL mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak nol, maka fungsi NFL2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah nol, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Nilai dalam ekspresi 1 dapat berisi tipe data apapun, ekspresi 2 dan ekspresi 3 dapat berisi tipe data ataupun kecuali long. Tipe data nilai yang dikembalikan selalu sama seperti tipe data ekspresi 2, kecuali ekspresi 2 adalah data karakter di mana tipe yang dikembalikan adalah virtual. Fungsi NFL adalah sebagai berikut. Cara mudah untuk mengingat NFL2 adalah dengan berpikir jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah 0, ganti dengan ekspresi 3. Fungsi NFL2 menunjukkan penggunaan tipe data angka untuk ekspresi 1, 2, dan 3. Kita coba. Dengan sintaks select last name salary NFL2 commission at PCT at salary at salary permission at PCT salary AS income from employee where department at ID in 80-90. Sintaknya select last name salary NFL2 commission at PCT salary ditambah salary dikali commission at PCT, salary as income from employees where department at ID in 80-90. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya, fungsi nullif. Fungsi nullif membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan 0. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi null adalah nullif expression 1, expression 2. Pada contoh ini, nullif membandingkan panjang nama depan dan nama belakang karyawan. Jika panjang keduanya sama, nullif mengembalikan 0 seperti pada baris 2 Justin device. Sebaliknya, ekspresi 1 link dari last name dikembalikan. Kita coba dengan menggunakan sintaks yaitu select first
plus 9 length TH plus 9 AS length TH FN plus add 9 plus add 9 TH add plus add 9 AS length TH LN nulis TH plus 9 koma length plus add 9 plus complete them from employees. Sintaksnya itu adalah select at 9 length plus 9 as length fn plus 9 length plus 9 as length ln null if length plus 9 length plus 9 as compare them from employees. Ini adalah contoh tampilannya. Selanjutnya, fungsi clauses. Fungsi clauses adalah ekstensi dari fungsi NFL, kecuali clauses dapat menggunakan beberapa nilai. Kata clauses secara harfiah artinya bergabung dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah nol, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi nol yang ditentukan. Jika ekspresi pertama memiliki nilai fungsi, mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Fungsi clauses adalah clauses ekspresi 1, expression 2, sampai expression n. Periksa pernyataan select dari tabel karyawan ditampilkan di sebelah kanan. Jika karyawan memiliki nilai 0, for commission at PGT, ini akan dikembalikan. Sebaliknya, jika gaji memiliki nilai, akan mengembalikan gaji. Jika karyawan commission at PGT dan gaji 0, kembalikan angka 10. Kita buktikan di command line dengan sintaks select plus 9 plus commission at PGT at salary 10 AS
from employees order by commission PCT. Sintaksnya select last name clause commission PCT salary 10 as command from employees order by commission PCT. Inilah salah satu contoh tampilan dari fungsi clause. Terminologi dari materi ini yaitu istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini di antara lain yaitu NFL, NFL2, no leave clause, dan rangkumannya yaitu menunjukkan dan menjelaskan evaluasi fungsi bersarang, membuat daftar setidaknya 4 fungsi umum yang berfungsi dengan setiap tipe data dan terkait dengan penanganan nilai nol, menjelaskan menggunakan fungsi clause dan NFL, menjelaskan penggunaan fungsi umum untuk menangani nilai nol dalam data, membuat dan menjalankan query SQL yang menerapkan fungsi satu nilai, satu baris NFL, NFL2, no leave, dan clause. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada bagian 5.3. Selanjutnya kita akan membahas bagian 5.3 yaitu tentang ekspresi kondisional. Tujuan dari materi ini yaitu membandingkan dan membedakan fungsi decode dan case, membuat dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi decode dan case dengan benar, membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika kondisional if dan else. Mampu membuat keputusan sangat penting dalam metode data. Pemodelan harus memutuskan fungsi bisnis mana yang perlu dimodelkan dan mana yang tidak. Proses pemodelan data mengharuskan desainer menganalisis informasi untuk mengidentifikasi entitas, menyelesaikan hubungan, dan memilih atribut. Keputusan khusus antara lain yaitu if bisnis perlu melacak data dari waktu ke waktu, then mungkin perlu menjadi entitas, atau else harus berupa atribut. Cara fungsi dievaluasi, proses pengambilan keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dari proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, terakhir kali Anda harus membuat jenis keputusan if, then, dan else. Jika saya menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum waktu 21.00, saya dapat menonton televisi. Jika tidak, saya tidak dapat menonton televisi. Dalam SQL, pilihan seperti ini melibatkan metode pemrosesan bersyarat. Mengetahui cara mengetahui pemrosesan bersyarat membuat pengambilan keputusan untuk mendapatkan data yang Anda inginkan lebih mudah. Ekspresi kondisional. Dua ekspresi kondisional adalah case dan kode. Anda telah mempelajari no leave yang secara logis setara dengan ekspresi case. Dalam case, ia membandingkan dua ekspresi. No leave membandingkan dua ekspresi dan jika dua ekspresi itu sama, maka kembalikan nol. Jika tidak sama, maka kembalikan ekspresi pertama. Ada dua rangkaian pemerintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk penulisan pernyataan SQL. Yang pertama itu pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI SOSQL 99. Kedua, pernyataan memiliki Oracle. Dua rangkaian sintaks tersebut sangat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan dalam kursus ini. Anda akan belajar menggunakan kedua rangkaian pernyataan SQL, berarti sebaliknya menggunakan sintaks ANSI atau ISO SQL 99. Case dan dekode adalah contoh salah satu perbedaan ini. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI atau ISO 99 SQL 99. Dekode adalah pernyataan milik Oracle. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintaks berbeda. Ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if dan else. Tipe data ekspresi case, when, else harus sama sintaks untuk ekspresi case.
Query, syntax case, query tersebut memiliki departemen ID. Jika 90 maka menghasilkan manajemen, jika 80 menghasilkan sales, jika 60 maka menghasilkan IT, jika tidak menghasilkan outer them. Kita coba pada command line-nya, yaitu dengan syntax select last at 9 case departemen ID when 90 then manajemen when 80 then sales when 60 then IT else 60 else outer that and as department from employees. Select last name cash department. Department at ID when 90 then manajemen when 90 sales when 90 then IT else other that IP and as department from employees. Ini adalah tampilan dari contoh syntax case. Selanjutnya, ekspresi dekode. Fungsi dekode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if dan else. Dekode memberikan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaks untuk dekode adalah sebagai berikut. Jika nilai default dihilangkan, nilai 0 dihasilkan di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Contohnya adalah seperti ini. Query ini mengembalikan hasil yang sama persis seperti contoh case sebelumnya, namun menggunakan sintaks yang berbeda. Terminologi, istilah-istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini yaitu berupa case, ekspresi kondisional, dekode. Rangkuman dari mata pelajaran ini yaitu membandingkan dan membedakan fungsi dekode dan case, membuat dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi dekode dan case dengan benar, membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika kondisional if dan else. Sekian materi pada bagian 5 ini, saya ucapkan terima kasih.